Halo, selamat sore semuanya, mama-mama yang ada di sini. Senang sekali saya Natasha Desire dapat kembali menemani mama-mama untuk ngobrol-ngobrol sore kita pada hari ini mengenai tanda-tanda positif hamil. Hari ini saya nggak sendirian, tentunya akan ditemani dengan Dr. Veta Vegitalaski dari Rumah Sakit Sari Asih. Nah, sambil menunggu Dokter Veta akan masuk dan bergabung bersama dengan kita sore hari ini, mungkin boleh mama-mama yang ada di sini ketik-ketik kabarnya dan juga berasal dari mana. Dan mungkin karena kita hari ini berbicara tentang tanda-tanda positif hamil, mungkin ada yang mau nanya nih, dok nih kira-kira kalau tandanya seperti ini, saya hamil nggak ya? Boleh loh diketik. Dan kalau ada mama yang mungkin sedang hamil, nah boleh cerita pengalamannya dulu seperti apa tanda-tanda yang dirasakan. Mungkin sekalian berbagi dengan mama-mama yang lainnya. Nah kalau aku sendiri nih dulu ya, karena aku melalui proses bayi tabung, jadi tanda-tanda hamilnya agak-agak nyaru dengan tanda-tanda mau menstruasi. Jadi deg-degan banget, takut banget, itu semua aku rasain. Jadi boleh dong teman-teman, mama-mama yang ada di sini cerita seperti apa. Ada yang dari si Bolga Horas. Ada juga yang lagi lunglai karena kandungannya usianya masih 8 minggu. Aduh sehat-sehat ya Mama Eka Utami, semoga lancar terus sampai nanti melahirkan. Ada dari Bogor, dari Kendal, ada Mama Nika dari Cirebon, dari Serang Banten. Aduh seru sekali. Ini semua satu Indonesia berkumpul di sini. Aku yakin ini pada bingung tanda-tanda positif hamil seperti apa, seperti yang aku rasain saat itu. Dan nanti itu akan diceritakan semuanya nih, akan dijelaskan semuanya sama Dokter Veta. Mungkin aku akan cek ya apakah Dokter Veta sudah masuk. Oke, ini sudah ada, aku accept ya. Mama boleh terus ya ceritain atau ada pertanyaan tanda-tanda yang bikin deg-degan. Halo. Hai, selamat sore Halo. Dokter Veta. Iya, Dokter sore. lagi di mana nih, Dok? Di Sari Asih Serang. Oh, lagi di Iya. Sari Asih. Nah, nih Dok, ini mama-mama udah pada kumpul, tapi sebelumnya mungkin Dokter Veta boleh perkenalan dulu sama mama-mama yang ada di sini. Halo, assalamualaikum mama-mama di seluruh Indonesia. Karena tadi saya lihat banyak banget nih dari daerah luar Jawa juga. Halo Mama, perkenalkan saya dengan Dokter Veta Vegitalaski, dokter kandungan di Rumah Sakit Sari Asih Serang Banten. Iya, terima kasih loh Dok waktunya hari ini bisa sama-sama kita ngobrol sama mama-mama yang lagi takut di PHP sama Wah, tanda-tanda di PHP apa nih? sama tanda-tanda positif hamil. Karena jujur aku itu juga termasuk yang menunggu kehamilannya agak lama nih Dok, 3,5 tahun. Nah selama menunggu itu, dan karena aku PCOS ya Dok, jadi setiap kali telat menstruasi udah langsung deg-degan, hamil nggak ya, ternyata enggak. Terus agak payudaranya nggak enak dikit, ternyata enggak juga. Jadi ada PHP-nya juga, ada deg-degannya juga, ada sampai yang kayak udahlah ini kayaknya mau menstruasi biasa nih. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol lebih lanjut sama Dokter Veta seperti apa sih tanda-tanda pastinya positif hamil. Tapi nanti kita akan ada sesi Q&A juga Dok dengan mama-mama yang ada di sini, mungkin yang udah memberikan pertanyaan di bawah. Tapi sebelumnya aku akan ada pertanyaan yang memang dari aku nih Dok, boleh ya Dok ya? Boleh. Pertanyaan titipan ya. Boleh langsung nih Dok, langsung to the point. Sebenarnya apa aja sih Dok tanda-tanda positif yang biasa aja dirasakan pada saat hamil, bahwa ini memang hamil gitu Dok? Oke, ini sebenarnya pertanyaan semua bumil, terutama yang belum punya anak sama sekali ya. Pertanyaan ini juga sering diajukan nih kalau misalnya kita konsultasi online. Dok, saya nggak mens nih, misalnya telat 1 minggu, ini hamil ya dok? Atau misalnya dok, payudara saya kok sedikit terasa bengkak, kaku, ini hamil ya dok? Gitu. Jadi sebenarnya tuh secara umum ada 2 tanda kehamilan secara umum nih. Yang pertama tuh tanda pasti, sama yang kedua tanda tidak pasti. Nah kalau tanda pasti itu sebenarnya yang lebih baik tuh karena dia lebih objektif. Jadi kalau tanda pasti itu kan satu, ibunya terlambat haid tapi
Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tes pack kehamilan. Dicek urin paginya, ternyata garis 2. Nah, itu tanda pasti dong hamil. Atau misalnya ibunya terlambat haid, kemudian dia kontrol ke dokter kandungan, kemudian di USG transvaginal, sudah tampak tuh kantong kehamilannya, walaupun cuma baru kantongnya aja. Nah, itu tanda pasti kehamilan. Tanda pasti. Ya, atau misalnya datangnya tiba-tiba di trimester 2, udah 3 bulan lebih, nggak haid. Ternyata pas dicek, dok saya ngerasa kok perut saya agak gede, terus kayak ada perasaan seperti bergerak-gerak. Nah, itu juga salah satu tanda kehamilan pasti. Nah, kalau untuk kehamilan tidak pastinya, ini agak sulit nih kalau pasiennya itu punya problem terutama menstruasi. Mungkin seperti Mbak siapa tadi namanya? Tasya, dok. Mbak Tasya ya? Ya. Kalau misalnya pasiennya ternyata punya PCOS gitu ya, dengan siklus irreguler gitu, terus dia amenore, terus merasa seperti nyeri perut sedikit, nah itu mungkin middle match aja, atau misalnya itu maksudnya itu tuh nyeri di tengah-tengah siklus haid aja gitu. Jadi tanda tidak pastinya nih contohnya seperti tadi yang sudah dibilang ya, nggak haid, terus habis itu ada rasa seperti mual, mau muntah di pagi hari, morning sickness gitu. Kemudian payudaranya rasanya kok kaku gitu ya, terus kembung, terus juga ada kram perut gitu. Nah, itu harus dikonfirmasi dengan setidaknya pemeriksaan urin atau USG gitu. Oke, itu jadi tanda-tanda pastinya itu tadi ya, dok ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil merasakan tanda-tanda tersebut, itu sebenarnya penyebabnya apa, dok? Apakah karena hormon tertentu, ada sesuatu perubahan terjadi dalam tubuh? Ya, kalau untuk tanda-tanda tidak pasti tadi ya, itu kalau beneran hamil, itu karena hormon kehamilan yang sedang melonjak tinggi. Jadi pada trimester pertama, itu kadar hormon terutama estrogen dan progesteron itu lagi melonjak tinggi-tingginya tuh untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, efeknya itu bisa mengganggu misalnya pencernaan, hormon progesteron memperlambat si makanan itu jadi lebih lama dicernanya gitu. Terus timbul bloating, timbul kembung gitu. Terus misalnya jadi sering pipis juga, karena kan pembuluh darah itu lebih besar dan metabolisme lebih cepat pada kehamilan trimester 1. Jadi kerja ginjalnya juga lebih cepat. Jadi ibunya pipis terus gitu. Nah, itu tadi kebanyakan karena pasti. hormon. Iya, kebanyakan karena hormon, betul. Tapi kalau yang tidak pasti tadi nih, dok. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin ibu tapi dia sebenarnya tidak hamil tapi rasanya sama seperti dengan tanda-tanda kehamilan pasti? Apakah ada pengaruh nggak sih, dok, kayak sugesti dari seorang ibu yang memang pejuang garis 2 gitu ya, jadi suges setiap bulannya akhirnya dia merasanya sama aja nih seperti saya mau hamil atau tidak ya, jadi tiap bulan dia akan merasakan hal yang sama. Itu mungkin terjadi nggak sih, dok, seperti itu? Mungkin saja terjadi, tapi untuk amannya sebaiknya diperiksa ke dokter, karena yang namanya mual muntah, terus rasa tidak enak di perut, kemudian kram perut, itu juga bisa merupakan gejala-gejala penyakit lain gitu. Jadi bukan hanya kasus kehamilan saja yang gejalanya seperti itu, tapi bisa juga penyakit lain mempunyai gejala yang sama. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kram perut itu kan belum tentu kehamilannya di dalam rahim, tapi bisa juga jangan-jangan kram perutnya karena kehamilan di luar rahim gitu. Di luar rahim, ya. Nah, jadi ada juga kan yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu, mama belum pada tahu tentang PCOS nih, dok. Karena dari tadi beberapa ada pertanyaan yang saya udah telat 7 hari tapi kok tes pack negatif ya, dok, gitu. Apakah itu pasti PCOS, dok, atau gimana? Oke. Dari kelainan-kelainan menstruasi itu memang salah satunya itu PCOS, tapi kan PCOS itu harus ada pemeriksaannya dulu baru kita tegakkan diagnosisnya PCOS ya. Seperti tanda-tanda hiperandrogen, misalnya pasiennya berjerawat, atau misalnya tumbuh bulu-bulu halus di dekat cambang atau di dagu,
atau di daerah dada, di paha, seperti itu. Terus juga diperkuat dengan pemeriksaan USG transvaginal, dilihat bahwa si sel telurnya itu kecil-kecil, ukurannya, diameternya, terus banyak di tepi-tepi gitu. Kemudian dikonfirmasi juga dengan pemeriksaan hormonal seperti itu. Baru kita tegakkan, oh iya benar Bu, ini Ibu PCOS gitu. Tapi kalau untuk kelainan yang lainnya juga bisa, misalnya ternyata ibunya malnutrisi. Ini contoh yang mungkin sering dilupakan gitu ya. Ibunya ternyata malnutrisi, berat badannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian menderita penyakit-penyakit kronis, misalnya batuk lama ternyata dia menderita TB. Ternyata TB-nya itu TB genital, misalnya seperti itu ya. Atau penyakit-penyakit lain seperti penyakit tiroid, benjolan di leher, itu juga mempengaruhi regularitas siklus haid seperti itu. Jadi memang karena kan paling umum ya dok, kalau misalnya telat haid itu cenderungnya pasti wah hamil nih gitu. Padahal ada faktor-faktor yang tadi dokter sebutkan ya. Nah tapi kalau misalnya ada keterlambatan menstruasi itu sampai kapan sih dok batasnya kita memeriksakan diri? Apakah kita didiemin aja 2 minggu atau seperti apa gitu dok? Oke, nah ini agak tricky kalau pasien itu mensnya tuh tidak teratur gitu. Kalau misalnya dia mensnya teratur, sebenarnya pada saat hari haid yang diharapkan, itu bisa melakukan tes kehamilan. Tapi kalau misalnya pasiennya ada problem gitu ya, nggak reguler haidnya, itu mungkin ya bisa hamil, bisa juga enggak. Jadi pada saat telat haid diperiksa, belum positif nih, nanti padahal 2 minggu lagi dites ternyata positif, seperti itu. Itu kalau kasus-kasus yang haidnya nggak teratur gitu loh. Iya. Terus ada juga nih dok, rasa-rasa lain selain siklus mens tadi ya. Ada juga yang payudaranya nyeri, ada juga mungkin yang di lidah terasa seperti besi ya kadang dok. Ada juga yang tanda-tanda seperti itu gitu. Itu boleh dijelaskan itu penyebabnya apa ya dok? Itu apakah memang tanda hamil pasti atau tidak dok kalau untuk yang lidah terasa seperti ada logam ya, kayak mengecap besi gitu ya. Itu bisa jadi tanda kehamilan, bisa juga enggak. Kalau misalnya pasiennya mempunyai defisiensi vitamin tertentu, itu juga indera pengecapannya juga rusak. Kalau misalnya nih, sekarang kan lagi masih situasinya COVID, terus ternyata dia pengecapannya berubah jadi rasa logam gitu ya. Nah itu jangan-jangan bukan karena hamil, karena infeksi COVID juga bisa. Karena COVID. Betul. Terus penyakit-penyakit yang lain juga kayak misalnya gangguan tiroid, itu juga bisa menghilangkan rasa pengecapan yang asli gitu. Kalau untuk tanda yang seperti kram perut nih dok, karena seperti kita tahu PMS juga pramenstruasi juga kita merasakan kram. Ada bedanya nggak dok kram karena hamil atau kram karena mau haid? Gitu. Ada rasa yang berbeda nggak dok? Oke, mungkin periodenya ya. Jadi ada memang yang namanya mitral snatch. Mitral snatch itu adalah nyeri di tengah siklus haid. Ini berkaitan dengan ovulasi biasanya. Nah, tapi biasanya nyerinya tuh ringan ya, dan tidak terus-menerus. Mungkin hilang dalam 24 sampai 48 jam. Tapi kalau misalnya dia itu hamil trimester 1, kalau dia nyerinya intensitasnya sedang sampai berat, sebaiknya dicek dulu untuk memastikan lokasi kehamilannya, betul. Apakah memang di dalam rahim atau di luar rahim, atau misalnya jangan-jangan ditemukan masalah di rahimnya sendiri, misalnya nih contohnya ternyata memang hamil tapi hamilnya dengan kista, itu juga bisa menimbulkan nyeri, atau misalnya dia hamil tapi ada miomnya, ada tumor di rahimnya, nah itu juga bisa menyebabkan nyeri gitu. Nah ada juga nih dok, balik lagi ya dok, kalau pejuang garis 2 tuh tanda sekecil apapun langsung suges gitu dok, pengen hamil atau apa. Iya benar. Jadi kalau dulu saya sering sekali telat menstruasi, lalu tiba-tiba keluar flek yang warnanya pink, warna agak pink gitu. Lalu stop dulu nih,
belum nggak langsung menstruasi, jadi hanya kayak cuma 1 hari mengotori pakaian dalam gitu Pakaian ya dok. dalam. Nah kadang kalau kita Google browsing sendiri itu merupakan salah satu tanda kehamilan juga katanya dok. Apa betul atau bagaimana dok? Betul, itu bisa saja terjadi dan merupakan tanda kehamilan, yaitu pada saat calon janin itu berimplantasi atau menempel di permukaan dinding rahim. Itu biasanya terjadinya setelah ovulasi tuh, kemudian 10 hari kemudian ngeflek. Nah, itu namanya perdarahan karena implantasi. Tapi itu perdarahannya ringan aja, ngeflek doang. Nanti kalau misalnya dia sudah positif, sudah kelihatan kantong kehamilannya, tapi perdarahannya terus-menerus, harus dicek juga. Apakah perdarahannya dari mulut rahim atau dari permasalahan di kehamilannya gitu. Karena nggak semua ngeflek itu asalnya dari rahim, bisa juga dari mulut rahim. Tapi ada juga yang tidak selalu ya dok. Jadi betul, nggak selalu itu tidak selalu terjadi nggak ya dok. selalu. Jadi jadi nggak harus kayak ditungguin gitu ya dok, ada flek atau tidak gitu ya dok. Alhamdulillah justru kalau nggak ngeflek ya mbak. Iya, jadi nggak waspada ya dok kenapa ada flek gitu ya. Nah, selain flek juga ada keputihan nih dok. Keputihan juga banyak yang menjadi pembahasan pembicaraan. Keputihan itu juga menjadi salah satu tanda kehamilan juga. Itu penyebabnya apa dok? Kalau untuk keputihan, kalau yang normal ya, yang warnanya bening, kental gitu ya, itu mungkin karena perubahan hormon tadi, progesteron yang meningkat itu bisa menyebabkan si mukus kental tadi untuk mempertahankan kehamilan. Jadi sengaja tuh di bagian mulut rahimnya, lendir serviksnya itu seperti itu. Tapi ya balik lagi, sebaiknya harus dilakukan penilaian objektif ya, apakah benar nih keputihannya itu keputihan yang normal atau jangan-jangan keputihannya keputihan yang abnormal sehingga harus diobati. Kalau misalnya nggak diobati, khawatirnya nanti bisa risikonya ketuban pecah, persalinan prematur seperti itu, atau jadi menjalar jadi infeksi saluran kencing. Kalau dari bau gitu ada beda lah dok? Keputihan yang memang karena infeksi dan lain-lain atau keputihan karena kehamilan, ada perbedaan bau atau bagaimana yang bisa lebih diketahui sama mama-mama pejuang garis 2? Kalau untuk keputihan yang normal itu tidak berbau dan tidak berwarna. Kalau untuk keputihan abnormal, ciri khasnya itu biasanya berwarna. Warna putih pun kadang-kadang itu tanda-tanda infeksi juga bisa ya, misalnya jamur putih bergumpal, atau misalnya bakteri penyebabnya itu warnanya berubah menjadi kuning atau kuning kehijauan, bisa gatal, bisa berbau seperti bau bau amis gitu ya, seperti itu. Nah itu wajib diperiksa gitu. Nah, dan jangan khawatir nih kalau misalnya keputihan, kita melakukan pemeriksaan ke dokter tuh kan dengan alat seperti cocor bebek ya. Nah, itu jangan khawatir, Mama. Kalau misalnya hamil, diperiksa itu nggak bikin keguguran ya. Kadang-kadang suka mitosnya tuh, dok jangan diperiksa pakai alat itu, nanti saya keguguran gitu. Itu jaraknya jauh ya dok, cocor bebek itu dengan posisi jauh. Ya. Tapi kalau nggak apa-apa ya Mama. Takut keguguran, tapi lebih terintimidasi dok kalau bentuknya cocor bebek. Iya, emang serem sih ya, apalagi kalau yang dari besi. Iya benar. Dah ini dok, kalau misalnya tanda-tanda tadi sudah dijelaskan sama dokter, boleh dokter jelaskan kapan memutuskan untuk ke dokter untuk memeriksakan apakah betul kehamilan dan usia kehamilannya, apakah ada waktu yang memang udah nih saatnya untuk ke dokter gitu dok? Oke, mungkin kalau pertama-tama pastikan dulu dengan test pack sendiri di rumah ya. Kalau bisa test packnya tuh urin di pagi hari saat urin kita tuh terkonsentrasi gitu. Jadi kalau misalnya positif memang keluar gitu 2 garisnya gitu. Setelah itu pada saat sudah positif, kalau bisa segera ke dokter kandungan karena kita itu ingin tahu minimal lokasi kehamilannya di mana. Karena pada kehamilan 4 minggu itu bisa dideteksi dengan USG transvaginal letak kehamilannya gitu.
Oke. Nah, kalau misalnya tadi hormon yang disebutkan oleh dokter bisa Mm-mm. menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ada juga nih dok, tadi saya sedikit baca di komen ada yang tulis mengenai Mm-mm. indera penciuman Ah, menjadi lebih sensitif. Itu juga tanda-tanda hamil atau apa? Karena kalau saya jujur dok, justru merasakan indera penciuman itu menjadi lebih sensitif di kehamilan udah semester kedua, udah trimester kedua dok. Malah di mm-mm. awal-awal nggak ada masalah, Nggak ada sama sekali ya. nggak ada sama sekali di usia kandungan 4 bulan baru wah tajam sekali gitu. Tapi itu memang kenapa tuh penyebabnya dok? Balik lagi, ini tuh penyebabnya memang hormon perempuan ini loh, hormon perempuan hamil tuh dahsyat banget, merubah semua kondisi dari yang sebelumnya nggak kenapa-napa jadi punya sensorik yang berlebihan gitu, dari mulai penciumannya tajam banget gitu ya, bahkan disertai dengan mual, misalnya nyium bau daging terus jadi aduh bau banget sampai enek gitu. Itu Iya. juga benar sih, tapi nggak semua perempuan itu mengalami hal seperti itu Mhm. gitu. Uh-uh. Jadi sebenarnya nggak usah diharapkan malah terjadi ya dok, karena malah jadi nggak nyaman Jangan kan? diharapkan, nggak nyaman, jadi nggak bisa makan bakso. Iya benar. Jadi Iya, malah kalau nggak ngerasa apa-apa malah menyenangkan hamilnya kan dok ya malah justru ya. menyenangkan. Dan tapi Mhm. menariknya adalah kalau misalnya ternyata kita tuh hamilnya, misalnya mual muntahnya parah nih, terus indera penciumannya tuh jadi sensitif banget. Jangan-jangan Mhm. hamilnya kembar, Mam. Karena semakin Oh, tinggi, iya, semakin tinggi hormon tersebut itu efeknya emang semakin dahsyat gitu. Jadi kalau misalnya dahsyat. dia Ya. gemeli gitu ya, kembar, memang efek mual muntahnya coba deh, Mams. Kalau misalnya mama ada yang hamil kembar, coba tulis di komentar. Bener nggak nih? Kalau misalnya hamil kembar itu bikin Tanda-tanda hamilnya gejalanya makin makin meningkat juga. parah. Atau nih, Oke. atau yang nggak enaknya Mhm. itu adalah ternyata bukan kembar, ternyata hamil anggur. Nah, waspada juga nih. Oh, ya. Iya, Hamil jadi anggur tuh kehamil apa ya, Dok ya? hamil anggur itu jadi seharusnya kan kita tuh hamil normal gitu ya, kantongnya cuma satu gitu ya kalau dilihat dari Mhm. USG. Nah ini pada saat dilakukan USG terdapat kantong kecil-kecil seperti sarang lebah gitu. Jadi itu kehamilan yang Mhm. abnormal. Jadi penyebabnya sih biasanya bukan penyebab, faktor risikonya itu karena kekurangan protein dan defisiensi vitamin A gitu. Jadi kehamilannya tidak normal, tidak ada bayinya, hanya kantung-kantung kecil saja Oh, gitu. Dan oke. ini harus dicek setelah dikuret. Kalau hamil anggur itu kan dikuret ya, Mam. Harus Mhm. dicek tuh kadar hormonnya turun nggak setelah dikuret gitu. Jangan sampai nanti dia Hmm. kadar hormonnya terus meningkat di situ karena bisa menjadi faktor risiko ke arah keganasan atau cancer gitu. Oke. Jadi memang ada Mm-mm. pemeriksaan lanjutan juga ya, Dok. Dan hamil Betul. anggur itu tanda-tandanya sama persis dengan tanda-tanda hamil normal ya, Dok ya? Sama, tapi biasanya gejala-gejalanya berlebihan dan perutnya lebih cepat membesar daripada usia kehamilannya. Jadi Oh, misalnya baru oke. hamil 2 bulan, tapi perutnya gedenya seperti 5 bulan gitu. Mhm. Jadi memang perlu penting sekali untuk rajin juga untuk kontrol sesuai waktu yang diberikan sama objeknya ya dok ya. Jadi sebulan sekali Betul, kontrol gitu harus diikutin ya dok ya. Supaya bisa betul. mengikuti perkembangan janin juga. Nah, oke kita kalau gitu ini udah banyak sekali komennya. Tadi sudah dipilihin juga oleh tim Halo Bumil. Mm-mm. Kita langsung masuk ke Q&A dari para mama ini ya dok ya. Ini Ya. pertanyaan pertama dari Mama Mm-mm. Fajrin Meilani. Ciri positif hamil dilihat dari keputihan itu, contohnya keputihannya seperti apa ya dok? Ini yang positif nih berarti dok. Ada keputihan, Mm-mm. keputihannya seperti Mm-mm. apa yang artinya dia Mm-mm. positif hamil? Mm-mm. Oke, ya terima kasih Mama Fajrin. Jadi nggak semua seperti tadi yang udah kita bahas, nggak semua gejala yang keputihan, mual muntah itu ada di pasien yang sedang hamil di trimester pertama. Jadi kalau misalnya keputihannya hanya lendir yang sedikit kental tapi jernih, itu kemungkinan karena hamil, bukan karena penyakit yang lain gitu. Tapi lebih baik Mama Fajrin kalau
keputihan, dikonfirmasi dulu ke dokter kandungannya, bener nggak nih keputihannya normal, jangan-jangan keputihannya keputihan yang abnormal gitu. Karena kadang-kadang nih yang keluar itu tidak seperti yang dilihat melalui alat cocor bebek. Jadi misalnya mamanya bilang, dok saya keputihan, warnanya apa bu? Nggak tahu sih dok, soalnya sama warna celana misalnya gitu ya. Terus pada saat diperiksa periksa dalam gitu ya pakai cocor bebek, ternyata bergumpal terus nempel di dinding vagina, jadi dia nggak keluar gitu keputihannya, gitu. Jadi memang harus diperiksa. Gitu, jadi ada sesuatu yang berbeda dari tubuh kita, sebaiknya langsung periksakan ya dok ya, daripada nanti. Oke, kalau gitu next dari Mama Elok Cahyadi. Dok, kalau misalnya saya telat 2-3 hari, tapi tes pack masih negatif. Nah, kapan waktu yang pas untuk tes lagi nih dok? Jadi apakah harus menunggu berapa hari lagi sampai dia harus tes? 2 hari ya tadi? Ya, ini telatnya baru 2-3 hari. Oke, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan dengan jarak 1-2 minggu. Karena kan yang tadi sudah kita bilang nih, Mama, kalau misalnya Mama punya siklus haid yang tidak teratur, atau misalnya Mama tuh nggak ngebuletin kalender sehingga salah sebenarnya jadwal haid yang bulan berikutnya tuh ternyata salah gitu, bukan di hari itu. Coba deh 1-2 minggu lagi kalau misalnya tidak haid, dicek lagi tes pack-nya, atau bisa juga tuh langsung diperiksa ke dokter kandungan juga bisa untuk melihat adanya penebalan, terus kemudian kalau sudah ada kantongnya gitu. Oke. Tapi itu ya dok, tadi kalau misalnya mau dicek lagi sebaiknya mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi gitu ya dok ya, baru dicek tes pack lagi, atau kalau mau lebih yakin ke obgyn gitu ya dok ya, untuk diperiksakan penebalan rahimnya ada atau tidak gitu. Tapi ada kemungkinan false negatif nggak dok? Karena kecepatan gitu, jadi pas ke obgyn pun ada kemungkinan. Ya? Bisa juga. Tergantung dari spek USG bisa, tergantung dari operator pada saat melakukan, misalnya sulit gitu ya, misalnya bentuk rahimnya retrofleksi atau ke arah belakang sehingga kesulitan pada saat melakukan USG, bisa juga false negatif. Jadi ternyata dia hamil gitu. Makanya harus diulang tuh, dengan jarak 2 minggu gitu. Kalau misalnya memang tidak haid ya. Iya, ya. Oke, nah berikutnya dari Mama Nisat 190. Dok, bisa nggak tanda kehamilan itu muncul sebelum terlambat haid? Tanda kehamilan muncul sebelum terlambat haid. Bisa jadi dong, belum bisa. telat, tapi ada rasa-rasa seperti ya tanda-tanda hamil tadi yang kita bicarakan. Itu mungkin ya dok? Bisa, mungkin. Karena sebenarnya dari ovulasi, itu kan jarak ovulasi ke implantasi penempelan si calon janin ke rahim itu kan jaraknya 7-10 hari. Jadi kalau misalnya kita belum USG, kita belum tes pack gitu. Kalau tes pack kan biasanya kan udah telat sebulan tuh, udah telat hamil gitu. Nah ini baru 3 minggu nih, belum 1 minggu lagi mau jadwal haid yang selanjutnya gitu ya, baru 3 minggu gitu nih. Terus udah mulai ada keluhan nih, misalnya kayak ngeflek ya, ini tapi kok seminggu lagi nih baru haid misalnya gitu. Nah itu bisa jadi tuh, jangan-jangan itu tanda implantasi. Terus udah mulai mual nggak kayak biasanya nih gitu. Itu juga bisa tuh jadi kemungkinan hamil. Jadi belum juga seperti itu. Betul, sebelum haid bisa. Oke, nah mungkin kita sapa dulu sekali lagi nih dok, yang mungkin baru bergabung nih, kita hari ini membicarakan mengenai tanda positif hamil bersama Dr. Veta Vegita Laski dari Rumah Sakit Sari Asi. Nah mungkin kalau untuk para pejuang garis 2 yang mau nanya-nanya mengenai tanda positif hamil, boleh komen lagi di bawah, nanti akan kita bacakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya dok ya, belum capek dong dok? Siap, belum. Belum, Mbak. Dari Mama Femi Rahayu 96. Dok, apa nih perbedaan perut buncit dengan kehamilan? Mungkin bloated tadi ya, Dok ya. Perut buncit dengan kehamilan tadi ya, karena PMS juga bisa menyebabkan bloated kan, Dok ya, bloating gitu. Jadi bedanya dengan kehamilan tuh apa nih? Wah, ini agak sulit ya sebenarnya.
membedakan antara ini kembung karena sesuatu yang lain dengan kehamilan tuh benar-benar nggak objektif gitu. Gimana ya, kecuali kalau misalnya si pasiennya ini emang udah test pack gitu. Kalau misalnya dia test packnya beneran positif, ya mungkin bloatingnya itu karena si hormon progesteron tadi gitu ya. Agak sulit nih Mbak, karena kembung itu punya yang lain juga gitu. Iya betul. Karena apalagi kalau pengalaman susah aku, nih. boleh dong cerita dikit. Kalau boleh. aku tuh bloatednya karena pakai penguat rahim ya, pakai penguat gitu. Karena kan saya pakai IVF kan. Jadi memang justru di awal-awal kehamilan tuh perutnya kayak besar sekali gitu, kayak udah hamil berapa lama, tapi habis itu berangsur-angsur dia mulai kembali lagi sih. Jadi kayaknya memang ada efek juga dari obat-obatan kalau mama-mama menjalaninya melalui program ya dok ya, bisa juga seperti itu ya. Betul, memang pemberian penguat kandungan itu salah satu efeknya mual dan kembung mama. Jadi nanti mama kalau misalnya dikasih penguat kandungan jangan diberhentikan begitu aja ya. Kadang-kadang suka, dok saya nge-flag, oh iya nih dikasih penguat kandungan ya mama ya, terus tiba-tiba nggak diminum lagi karena kembung. Bilang aja sama dokternya biar nanti dikasih obat-obatan untuk mengurangi kembung ya. Ya, jadi memang ada juga salah satu faktornya dari obat-obatan yang mungkin diberikan oleh dokter ya dok. Kadang-kadang suplemen juga tuh, suplemen bikin mual kembung gitu. Ini ada lagi nih dok dari Mama Anissa Gozali. Dok, saya kemarin vaksin boosternya dapat AstraZeneca, tapi saya nggak tahu kalau ternyata saya positif hamil. Gimana dok, aman tidak ya? Iya, jadi sebenarnya kalau sebelum hamil disuntikan vaksin jenis apapun itu sebenarnya aman-aman aja ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu hamil gitu, terus sudah lebih dari 13 minggu usia kehamilan, itu yang disarankan memang vaksin jenis yang lain selain AstraZeneca gitu. Iya. Jadi ya memang harus hati-hati ya. Vaksin. Udah terlanjur ya. Mungkin harus melakukan pemeriksaan lebih ini ya dok ya. Betul. Kalau AstraZeneca itu soalnya kita juga belum tahu mam ya apa sih efeknya, karena penelitiannya juga masih sangat minim gitu ya. Tapi saya sarankan alangkah baiknya di usia kehamilan mulai dari trimester 1 itu sudah bisa kita cek USG yang mendetil gitu ya, apakah ada kelainan-kelainan pada janinnya gitu akibat. Tapi bisa juga sih belum tentu dari vaksinnya gitu, bisa juga dari yang lain gitu ya. Memang disarankan screening itu di trimester 1 juga, di trimester 2 juga untuk melihat kelainan anomali janin gitu. Jadi melakukan pemeriksaan yang lebih detail juga ya dok, mungkin bisa diceritain izinnya bahwa habis terima vaksin Astra gitu ya dok, karena pada dasarnya research-nya juga belum banyak sih ya dok ya, karena vaksin baru ya. Tapi ya semoga kita doain nggak ada apa-apa ya. Semoga enggak. Iya nggak ada apa-apa lah gitu. Jadi sehat-sehat ya. Buat mama tadi yang terima vaksin. Cuman tadi pesannya adalah jika sudah di atas 13 minggu, yang disarankan memang jenis vaksinnya Sinovac ya dok ya. Iya, boleh juga yang lain selain yang AZ tadi. Oh, selain AZ ya. Jadi pengecualiannya memang AZ. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama Ruth Mutiara 02. Dok, kalau garis 2 test pack-nya, tapi garis 2-nya samar. Gimana nih dok? Garis keduanya samar, itu hamil apa tidak? Baik, jadi kalau samar itu kemungkinan besar tetap hamil kok, Mam. Tapi memang di beberapa kasus samar itu setelah diperiksakan jeda 2 minggu misalnya jadi negatif lagi, itu ada. Karena bisa jadi kehamilannya tidak berkembang atau kehamilan anembrionik. Itu bisa aja terjadi tuh, Mam. Makanya saran saya, walaupun samar, tapi kalau sudah garis 2, dicek. Kita juga bisa loh memeriksakan hormon beta HCG. Kalau yang tadi kan dari urin ya, bisa juga dari darah, Mam. Kalau misalnya nih, kita cek hormonnya dari darah, hormon beta HCG dari darah, terus setelah 2 hari dicek lagi, setelah 48 jam dicek lagi, kemudian angkanya menjadi 2 kali lipatnya.
Nah, itu berarti hamilnya berkembang tuh, Hamil. Mams, insya Allah. Oke. Seperti itu Jadi caranya ya. bisa lebih pasti lagi dengan cek darah ya, beta HCG itu bisa ke Betul. lab ya, Dok. Betul. Ya, jadi bisa memastikan dengan banyak cara selain ke Opjin. Tapi ya pastinya biasanya kalau Koti juga akan melakukan pemeriksaan itu ya, Dok ya. Akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan beta HCG tadi ya, Dok ya. Bisa, pada kasus-kasus tertentu kita sangat menyarankan pemeriksaan beta HCG. Misalnya usia kehamilannya menurut pasiennya hari pertama haid terakhirnya sudah 5-6 minggu, kemudian datang dengan kram perut misalnya seperti itu ya. Terus tidak tampak kantong kehamilan di dalam rahim, tapi juga tidak tampak kantong kehamilan di luar rahim. Nah, ini kan menjadi ragu dokternya. Jadi sebaiknya memang pada kasus yang seperti itu diperiksakan tuh si hormon beta HCG-nya. Apakah jangan-jangan kehamilannya di luar rahim tapi belum kelihatan gitu. Nah, nanti bisa dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan beta HCG. Oke. Gitu. Semoga sudah jelas untuk Mama Ruth Mutiara ya. Selanjutnya kita ke Mama Dewi Andriani. Sore, Dok, mau tanya, saya udah telat haid 2 minggu. Tapi kenapa ya aku tes packnya masih negatif, tapi payudara terasa nyeri. Oke, nah ini balik lagi nih. Ini kalau subjektif itu dokter tuh sulit melakukan diagnosis gitu ya. Jadi kalau misalnya telatnya sudah 2 minggu, coba deh dilihat di kalender yang sebelum-sebelumnya. Kalau Mama Ruth tadi ya nyatat gitu ya. Mami Trikit. Mami Dewi, Mami Dewi ya. Iya. Coba dilihat siklus haidnya teratur apa enggak. Nah, kalau misalnya nggak teratur, nggak bisa dijadiin patokan, Mama. Kemudian, kalau misalnya, apa tadi, ada kram perutnya juga nggak? Payudara terasa nyeri. Oh, payudara, oke. Nah, kalau payudara ini, kita tuh nggak bisa objektif menilainya, Mama. Walaupun payudaranya rasanya seperti kaku, atau misalnya ada perubahan warna, tapi kan itu subjektif sekali. Jadi, sebaiknya memang bener deh kalau untuk hamil dicek aja ke dokter kandungan, itu udah paling simple, paling gampang dan paling aman. Iya betul, jadi daripada meraba-raba ya, Dok. Daripada meraba-raba, betul. Oke, selanjutnya dari Mami Trickets. Dok, bagaimana dengan hamil di luar kandungan? Tadi mungkin udah sempat dijelaskan, tapi mungkin Mami Trickets baru join ya. Tanda-tandanya apa aja nih, Dok, kalau hamil di luar kandungan? Oke, tandanya yang pertama ya tadi terlambat haid ya. Kemudian pada kasus-kasus yang kehamilannya sudah terganggu gitu ya, kehamilan di luar kandungan tapi sudah terganggu, sudah pecah gitu, itu ada rasa nyeri yang terus-menerus dengan intensitasnya sedang sampai berat. Kemudian bisa juga disertai dengan keluarnya keringat dingin gitu ya. Rasa lemas gitu, lemas. Kemudian juga makin lama makin pucat gitu. Nah, itu harus hati-hati tuh Mama ya. Harus dicek ke dokter segera. Kalau misalnya hamil di trimester pertama tapi nyeri perut seperti itu, sebaiknya segera diperiksakan. Karena kita nggak tahu nih apakah ini nyeri perut yang normal karena hamil di trimester pertama, atau jangan-jangan nyeri perutnya karena kehamilan di luar kandungan, atau jangan-jangan ada infeksi. Bisa infeksi saluran kencing, bisa infeksi usus buntu, itu juga sama soalnya bikin kram gitu. Oke. Jadi mungkin yang paling terasa sekali nyeri perut kram itu tadi ya, yang rasanya lebih hebat ya daripada biasanya. Kehamilan ektopik, iya betul sekali. Oke, ini ada dari Mama Kashiro Hitachi. Dok, maaf nih out of topic sedikit. Mau tanya, berapa persen harapan untuk hamil bagi penyintas rahim ganda? Oke. Jadi kalau rahim ganda ini tergantung kelainannya. Jadi kalau misalnya dia nih hamil ganda, tapi di vaginanya itu ada sekatnya lagi, itu kemungkinan hamilnya tuh lebih kecil. Tapi kalau misalnya dia hamil dengan rahim ganda, cuma nggak ada sekat di vagina, dan sekat di rahimnya itu cuma nggak keseluruhan, itu kemungkinan hamilnya ada. Karena banyak banget
kelainan anatomi rahim dengan dua rahim. Jadi nggak selalu bentuknya benar-benar dua gitu. Ada juga yang bentuknya kayak love gitu ya, nggak sekatnya nggak membelah rahim menjadi dua gitu. Ada juga yang saluran telurnya dua, ada juga yang saluran telurnya cuma satu. Ada yang ganda tapi yang satu besarnya lebih besar daripada yang satu lebih kecil. Nah kalau yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, kemudian dengan dua mulut rahim, itu angka kemungkinan hamilnya lebih besar. Saya pernah menemukan kasus yang seperti ini. Jadi ketahuannya justru pada saat operasi sesar. Jadi pada saat di sesar ternyata di sebelah rahimnya itu ada rahimnya yang lebih kecil lagi. Gitu. Itu artinya Bisa, si bumilnya ini, si mamanya ini tidak merasakan pada saat kehamilan artinya ya dok ya, baru terlihat ketika di sesar ya? Betul, atau kelihatannya pada saat dia promil, program hamil. Itu juga kadang-kadang pada saat USG, kok ini bentuk rahimnya berbeda ya gitu. Nah itu juga, makanya kita pada saat promil itu, selain pemeriksaan analisa sperma, pemeriksaan HSG, itu penting banget pemeriksaan USG transvaginal. Minimal dari USG transvaginal kita bisa lihat nih kira-kira rahimnya tuh bentuknya normal nggak ya. Kalau misalnya nggak normal bisa dikonfirmasi pakai pemeriksaan yang lain gitu. Oke. Nah berikutnya ini menarik dok, karena saya pernah juga mengalami ini. Dari Mama Rika Arnila, dok saya pernah terlambat 2 minggu. Terus saya cek negatif. Nah, karena negatif, akhirnya saya berhubungan sama suami saya. Lalu, kenapa ya, dok? Nah, kalau dulu saya nih, dok, saya tambahin, ini kenapa menjadi pertanyaan, saya paham. Apakah cara saya berhubungan? Makanya yang harusnya. Ini pikiran saya dulu, dok. Harusnya saya positif, hamil, tapi karena saya berhubungan, dia seperti luruh lah gitu istilahnya. Itu benar gak sih, dok, kayak gitu? Atau sebenarnya memang telat aja, dan jadi gimana tuh dok penjelasannya? Iya bener. Ini juga ada nih mama-mama yang suka nanya hal seperti ini. Jadi yang disalahin kayak gara-gara hubungan nih jadi nggak jadi nih gitu kan. Padahal itu cuma mitos ya mama ya. Jadi sebenarnya mungkin siklus haidnya aja yang lebih panjang gitu. Jadi sperma itu nggak se-powerful itu kok, Mam. Tenang aja, dia nggak bisa tuh nembus si calon janin yang udah tertanam di dinding rahim terus sama si spermanya dikejar-kejar terus nyerang dia tuh nggak kayak gitu, Mam. Jadi tenang aja ya, bukan salah hubungannya ya. Ini juga mungkin harus dijelaskan nih kepada bapak-bapak di luar sana gitu ya. Sperma itu nggak se-powerful itu buat menggugurkan kandungan. Gitu. Iya, karena itu saya keren tuh kata-katanya banget dok. Karena waktu namanya lagi pejuang garis 2 ya dok, lagi bertahun-tahun menunggu. Sensitif banget terus, tuh, sensitif. Iya gitu. Ini udah telat, tapi karena saya pikir oh ya udahlah ini paling telat lagi, terus berhubungan beneran besokannya langsung haid, terus langsung ngerasa bersalah gitu. Ngerasa bersalah, karena, bener. Iya gitu. Jadi malah stres lagi gitu dok, malah jadi kena ke mental juga gitu. Tapi sebenarnya enggak ya dok ya, enggak sejahat itu ya. Enggak sejahat itu Mr. Sperma. Iya. Oke, mungkin Mama Rika boleh agak tenang, bukan karena berhubungan, tapi memang siklusnya lebih panjang aja mungkin ini. Jangan berantem ya Mama Rika ya sama nanti berantem lagi sama bapaknya gara-gara kamu sih gitu kan. Oke, baik, selanjutnya dok dari Mama Habibah Habib. Dok mau nanya, umurku 19 tahun. Terus akhir-akhir ini Miss V aku kok sering kayak keputihan banyak banget, tapi nggak bau dok. Terus pinggul aku sering sakit, tapi aku belum telat dok. Bisa tolong dijawab dok? Ini emotikonnya banyak sekali dari Mama Habibah nih, lagi khawatir sekali karena akhir-akhir ini sering keputihan banyak banget, dan tapi nggak bau, pinggulnya sering sakit, tapi belum telat. Oke. Terima kasih Mama Habibah. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di jam praktek saya. Jadi kalau keputihan itu, Mama ya, itu ada jenis yang dia bisa bikin nyeri panggul. Jadi
ada bakteri-bakteri tertentu, itu bisa menyebabkan pelvic inflammatory disease atau radang panggul seperti itu ya. Nah, jadi saran saya nih, Mam, supaya penyakitnya hilang tuh nyeri pinggangnya ini baru kemungkinan loh ya, saya nggak bilang dia nyeri radang panggul, bukan, tapi sebaiknya memang harus diperiksa tuh si cairan keputihannya gitu. Pemeriksaannya tidak nyeri sama sekali, nggak usah khawatir, karena lebih baik diperiksa, lebih baik kita tahu jenis bakterinya apa, bisa cepat-cepat diobati. Karena kalau misalnya penyakitnya kronis, nyeri radang panggul ini gitu ya, yang diakibatkan oleh keputihan yang tidak normal ini, itu bisa mengganggu kesuburan, Mama. Ya, dia bisa menyebabkan saluran telurnya itu terlengketan, terus tersumbat, begitu. Atau yang lebih parah lagi bisa menyebabkan terkumpulnya nanah ya, karena ada infeksi di rongga perut kita gitu. Oh, malah ini ya, kalau semakin komplikasinya terlalu iya, malah lebih serem ya, Dok ya. Betul. Jadi sebaiknya langsung dilakukan pemeriksaan ya. Ini banyak sekali juga Mama yang baru masuk lagi. Halo Dok, tuh dari Mama Nova, Mama Mei Jasmine. Hai Mama semuanya, ini kita lagi ngobrolin tanda-tanda positif hamil. Mungkin yang sudah hamil mungkin boleh cerita juga ya, tanda-tandanya seperti apa. Karena memang ada yang unik-unik juga kadang nih tanda-tanda positif hamil. Jadi bisa saling sharing juga di kolom komentarnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum kita bacakan bisa terjawab sama pengalaman dari Bumil yang ada di sini gitu. Jadi bisa saling membantu ya, Dok. Namanya kita kan komunitas yang membangun seperti itu. Nah, kita lanjut ya untuk mama-mama. Sekali lagi topik kita hari ini adalah tanda-tanda positif hamil gitu. Anti PHP ya, Dok ya. Anti PHP. Ini ada dari Mama Cendi Kristanto. Kalau sudah tes pack, hasilnya udah positif nih, Dok. Tapi muncul flek. Adakah itu merupakan tanda gagal terbentuk janin, Dok? Gitu. Oh, ini kekhawatiran sekali lagi nih. Ada flek setelah hasilnya sudah positif. Gitu. Baik, itu jawabannya bisa iya, bisa enggak ya. Lagi-lagi harus diperiksa dulu tuh, ngefleknya tuh dari mana. Apakah benar dari dalam rahim atau jangan-jangan dari radang di mulut rahim. Nah, ini yang sering mungkin bukan disepelekan ya, mungkin terlupakan bahwa bahwa keluar darah itu bukan cuma dari rahim loh, bisa juga dari mulut rahim. Apalagi kayaknya banyak juga pasien-pasien yang belum melakukan pap smear secara rutin gitu ya. Mungkin sekalian saya mengingatkan gitu ya, karena ini mungkin jarang disinggung gitu. Nah, sebaiknya dicek aja, Mam. Dicek aja, diperiksa benar-benar. Memang harus dilihat mulut rahimnya. Kita memastikan. Kemarin saya baru dapat kasus pasien, awalnya keluhannya cuma keputihannya juga nggak berbau, terus sedikit-sedikit ada flek terus gitu. Padahal kehamilannya itu sudah lewat trimester kedua. Pada saat dilihat dengan inspekulo dengan cocor bebek, ternyata ada peradangan di mulut rahim yang saya curigai kemungkinan itu lesi prakanker atau menjurus ke arah kanker mulut rahim gitu. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu ya. Makanya deh kalau bener sih ibu-ibu tuh bener, kalau Parno tuh saya lebih senang sama pasien yang nggak menyepelekan sesuatu juga sih gitu ya. Jadi kita tuh bisa jadi penasaran, keputihan terus sih gitu ya misalnya, atau keluar darah mulu nih gitu. Jadi dokternya nanti akan periksa gitu. Jadi kalau misalnya ketahuan pun misalnya ada radang gitu ya, itu bisa ketahuan sedini mungkin gitu. Atau misalnya ke arah cancer bisa ketahuan sedini mungkin gitu. Gitu. Itu kasus yang ekstrim. Jadi memang baiknya melakukan tapi memang baiknya melakukan pemeriksaan kalau ada sesuatu yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, juga langsung lanjut melakukan pemeriksaan. Dan yang paling penting mungkin mengikuti
jadwal kontrol ya dok ya, karena kadang kan nggak ngerasa apa-apa, jadi santai-santai aja. Kalau saya sih biasanya tuh kayak kehamilan kedua, ketiga tuh teman-teman saya biasanya udah lebih, udahlah nanti aja kontrolnya, nggak apa-apa itu ya. Karena udah berpengalaman biasanya gitu ya. Padahal belum tentu juga ya dok, karena tadi dokter cerita pasiennya itu justru ditemukannya di trimester terakhir ya, yang padahal biasanya di trimester terakhir kita udah tinggal menunggu hari aja gitu. Iya benar. Jadi memang mama sebaiknya melakukan pemeriksaan sesuai jadwalnya. Oke, dokter, sinyalnya mungkin lagi agak ini. Aku sapa-sapa dulu, Mama Nung Nursa. Hai, apa kabar Mama? Ini semua rata-rata yang sedang menjalani kehamilan nih. Ada kehamilan trimester pertama, trimester kedua, dan ketiga. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Oh, dokter Vetanya terlempar keluar. Nanti kita akan panggil lagi. Nah, mungkin tadi ada yang sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan. Karena nanti Instagram Live Halo Bumil ini akan di-save, akan disimpan. Jadi Mama yang masih ada pertanyaan juga masih bisa menanyakan di kolom komentar atau mungkin ke Instagram dari Rumah Sakit Sari Asi dan tag Dokter Veta, itu bisa dibantu juga untuk pertanyaannya. Dan terutama sih kalau dari pembicaraan saya dengan Dokter Veta tadi, langkah baiknya jika ada gejala-gejala tertentu, tanda-tanda tertentu yang masih membuat mama-mama bertanya, mungkin bisa langsung diperiksakan saja daripada kita meraba-raba sendiri, menebak-nebak sendiri, lalu mengambil suatu tindakan atau keputusan yang salah, akhirnya menjadi penyesalan gitu. Jadi kita cek, jadi agak baiknya pada saat sudah hamil pun, mama boleh melakukan pemeriksaan sesuai jadwal kontrol dari yang sudah ditentukan dokter. Normalnya sih sebulan sekali, tapi ketika di trimester akhir, itu biasanya karena sudah menunggu hari, kontrolnya itu bisa lebih cepat, jadi 2 minggu sekali, jadi 1 minggu sekali, dan kalau saran dari saya dan dokter tadi ya, alangkah baiknya untuk jadwal-jadwal seperti itu, diikutin saja, Mam. Jadi kita benar-benar merasa aman dan nggak waspada untuk menantikan waktu melahirkannya. Oke, kita lagi coba disambungkan lagi dengan Dokter Veta. Mungkin tadi sinyalnya agak turun. Halo, apa kabar Mama Yuliana yang baru join? Hai dok. Halo, ini ya, maaf ya, tadi sinyalnya mungkin drop. It's okay. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir ya dok, karena nggak terasa waktu kita udah mau habis juga nih. Yang dari Mama Sylvia Winata. Dok, ngidam itu beneran apa mitos sih? Normal nggak kalau munculnya dari awal tahu hamil? Dari awal tahu hamil terus tiba-tiba ada ngidam gitu. Normal nggak atau suges aja atau mitos aja dok? Oke. Kalau ngidam tuh kan identik dengan keinginan makan yang asam-asam nggak sih? Yang beredar di masyarakat kita. Itu sebenarnya bisa jadi juga karena kehamilan. Karena rasanya tuh ya, kalau misalnya hamil, hormon sedang tinggi, itu mulut tuh gampang kering, terus rasa pengecapannya tuh nggak enak. Bener nggak Mama? Coba deh kalau misalnya dia hamil, tuh kayaknya tuh kayak pengecapannya ada rasa lain-lain gitu di mulut gitu. Jadi kayaknya kita tuh pengennya minum jus jeruk atau makan mangga gitu yang asam-asam. Jadi oke-oke aja sih sebenarnya kalau misalnya ngidam gitu ya. Nanti jangan ada yang misalnya orang lain bilang, ngidam, mitos. Kamu mah emang pengen makan aja atau itu aduh nggak enak banget gitu ya dengernya ya. Bener, apalagi iya kan? Sensitif ya dok. Sensitif banget, perasaannya sensitif banget. Ngidam bilang aja doyan makan gitu ya. Aduh, tolonglah kayak ibu-ibu. Kayak saya dok, hamilnya hamil badak. Kalau hamil badak tuh berarti nggak ngidam ini ya? Pertanyaan terakhir, pertanyaannya seru nih. Saya sudah pernah baca sebenarnya. Hamil badak saya nggak ada ngidam, semua saya makan. Nggak ada ngidam ya, siap. nggak ada nggak suka, semua suka. Nggak ada yang nggak suka. Nah ini ada dari Mama Rinada Puspita nih dok. Dok,
payudara saya mengeluarkan ASI, tapi saya merasa tidak hamil. Kenapa ya, Dok? Mengeluarkan ASI, tapi saya merasa tidak hamil. Tapi udah dicek belum nih? Karena pada saat hamil, itu ada peningkatan hormon prolaktin juga. Hormon apa sih namanya tuh? Hormon ASI gitu, hormon prolaktin. Dan itu bisa aja sih keluar terlebih dahulu sebelum mendekati HPL gitu. Itu bisa aja. Ini yakin nggak kalau misalnya nggak hamil? Kalau misalnya benar nggak hamil, keluar air susu, jangan-jangan ada gejala hiperprolaktinemia. Jadi, tapi ini kasusnya jarang banget. Jadi salah satu tandanya haidnya tuh nggak teratur, disertai dengan payudara yang mengeluarkan susu ASI. Gitu. Nah, ini penyakit yang harus ditekan nih. Jadi hormon prolaktinnya tinggi. Jadi harus ditekan dengan hormon juga. Nah, coba diperiksa ya Mama ya. Jangan-jangan Mama belum hamil karena hiperprolaktinemia nih. Bisa jadi loh Mama. Jadi harus memeriksakan juga ya, karena ada kemungkinan yang hiperprolaktinemia tadi. Betul, jadi bisa menyebabkan, dan itu bisa mempengaruhi kehamilan juga ya, Dok? Maksudnya bisa. Jadi agak susah, agak susah hamil. Jadi agak susah hamil, betul. Oke. Nah, ini gak terasa, udah 1 jam kita ngobrol ya, Dok. Nah, buat mama-mama mungkin ini banyak sekali, luar biasa, tadi sampai 1.500 lebih yang menyaksikan kita, Dok, sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang terlewatkan, pasti banyak pertanyaan yang terlewatkan. Kita minta maaf banget ya, Dok, ya, kalau kita bacain semua mungkin bisa jadi 24 jam kita live ya. Tapi Mama boleh setelah ini kita akan save, jadi bisa langsung ke Instagramnya Halo Bumil. Di situ akan di-save di IGTV, di IGTV-nya, dan boleh langsung ketikan apa yang tadi menjadi pertanyaan dari Mama yang belum kita bacakan gitu. Jadi semoga bisa terjawab. Mungkin kalaupun tidak dari dokter, tapi ada saling ini ya, bercerita, sharing dari sesama, sharing. Iya, dari Bumil yang sudah mengalami, yang sedang mengalami. Jadi akhirnya komunitasnya dapet nih, kena nih gitu poinnya, bahwa kita saat ini sedang membentuk komunitas yang positif untuk Bumil dan juga pejuang garis 2 gitu ya, Dok ya. Betul, harus saling mendukung ya Mama ya, jangan menjatuhkan mental sesama Bumil ya. Oke deh, Dok. Nah, tadi kita udah jelasin panjang kali lebar nih mengenai tanda-tanda positif hamil. Mungkin dokter boleh ceritakan di sini, atau boleh sebutkan kalau untuk mau konsultasi dengan dokter Veta bisa kapan aja nih, Dok, di Rumah Sakit Sari Asi? Iya, kalau mama-mama domisilinya ada yang di Serang atau Cilegon atau sekitarnya, kalau mau konsultasi ke Rumah Sakit Sari Asi Serang dengan saya boleh di hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 2 siang. Oke, jam 9 sampai jam 12 siang, Senin sampai Sabtu ya, Dok ya? Betul, Senin sampai Sabtu. Nah, tadi ada tuh Mama yang dari Serang, dari Banten, dari Cilegon, tadi aku baca ada, boleh langsung lebih puas main ke Rumah Sakit Sari Asi bersama dengan Dokter Veta. Aku senang sekali loh hari ini ngobrol sama Dokter Veta, benar-benar jelas, tepat sasaran, semua penjelasannya gampang dimengerti, karena bahasanya bahasa yang gak terlalu sulit untuk dipahami seharusnya. Jadi seharusnya sore hari ini yang lagi galau-galau bisa lebih tenang, atau bisa langsung mengambil keputusan untuk periksakan ke Opjin. Nah, sebelum acaranya ditutup, boleh dong, Dok, ada nggak pesan-pesan untuk mama-mama Halo Bumil di sini? Silakan, Dokter Veta. Oke. Jadi, seperti sesuai dengan tema kita pada sore yang cerah ini, coba Mama, kalau misalnya Mama ragu ya, misalnya Mama sedang menanti-nantikan nih kehamilannya, tapi masih ragu, ini tuh sebenarnya tanda hamil atau enggak. Coba deh, Mama pertama minimal tes pack dulu. Kalau misalnya apapun hasil tes packnya, kalau menurut Mama kok saya terlambat haid, coba periksa deh ke dokter kandungan. Sebenarnya saya hamil apa enggak, Dok? Apakah saya juga, kalau misalnya telat haid tapi tes packnya masih garis 1, sebenarnya saya ada permasalahan enggak sih, Dok? Gitu. Jadi bisa curhat gitu ya. Tenang aja, Mam. Jangan takut ke dokternya nggak gigit. Baik, ke dokternya
Secantik Dokter Veta, serama Dokter Veta gimana mau takut. Baiklah, makasih banyak untuk Dokter Veta untuk waktunya dan juga Rumah Sakit Sari Asi sudah boleh membantu menjelaskan mengenai tanda-tanda positif hamil. Juga terima kasih banyak untuk para mama yang hadir pada sore hari ini. Semoga sudah tidak galau lagi, tidak ragu-ragu lagi mengenai tanda-tanda positif hamil. Ada suatu informasi yang didapatkan dan mungkin bisa dibagikan juga untuk orang-orang sekitar yang sedang membutuhkan informasi ini. Sekali lagi, saya Natasha Desire dan juga Dokter Veta, kita akan pamit undur diri. Sehat selalu untuk mama, papa, dan juga si kecil. Selalu semangat juga bagi para pejuang garis 2. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Terima kasih Dokter Veta. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Bumi. Terima kasih.